Pepe, halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap kece dan banyak duit ya. Hahaha. Masih bersama dengan CD People Good in the World in the House in the Bedroom. Yang unik nyentrik tetapi kurang piknik. Yang pinter, caper, dan mudah baper. Oh shit. Di video kali ini Mimin bakalan merangkum sebuah film yang berjudul Mas Warade yang dirilis tahun 2021. Kalau kata Mimin mah ya film ini teh hanet keneh gitu. Film yang disutradarai oleh Sandex Taylor ini bergenre thriller atau mengerikan. Diperankan oleh si cantik Bella Thorne, Olivia Eileen, Austin Nicole, dan Mireya Monroe. Menceritakan seorang perempuan cantik yang merampok sebuah karya seni yang tak ternilai di rumah sepasang suami istri yang kaya raya. Yang ternyata itu didasari oleh balas dendam. Gimana sih alur ceritanya? Langsung aja yuk masuk ke filmnya. Daripada dengerin bacaan Mimin yang garing, yuk langsung saja kita mulai. Jangan lupa pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jaga si ukti jangan sampai pindah ke lain hati. Selamat menonton. Adegan awal kita akan difokuskan kepada sebuah pesta karya seni dan terlihat seorang pelayan yang sedang memberikan amer kepada para tamu. Di sisi lain terlihat sedang ada perbincangan antara Daniel dan Danu yang difokuskan kepada sepasang suami istri yang sedang dikejar-kejar. Entah dikejar oleh siapa, yang pasti bukan dikejar-kejar utang. Dan ternyata itu hanyalah adegan film yang sedang ditonton oleh seorang gadis cantik yang berusia 14 tahun yang bernama Casey. Ini dia wajah good lookingnya yang ditemani oleh babysitter cantiknya yang bernama Sophia. Di tengah pemutaran film, Sophia melihat Casey yang ketiduran pun langsung mematikan TV-nya. Namun Casey yang belum merasa tertidur langsung menyuruh Sophia untuk menyalakannya lagi. Tetapi Sophia langsung berdiri dan berdalih akan pergi. Dan akhirnya membuat Casey memeluknya dan kemudian kita akan difokuskan kepada sepasang sejoli yang akan merampok di sebuah rumah. Dan si perampok pria memberikan perintah kepada si perampok wanita untuk tidak melepaskan topengnya. Kembali lagi kita akan difokuskan ke pesta sebelumnya. Yang terlihat si pelayan tadi yang di awal scene sedang berada di toilet. Dan si pelayan itu bernama Rose. Ini dia wajah good lookingnya. Kemudian tidak lama datang seorang wanita cantik berbaju merah. Yang ternyata itu adalah istri dari si Daniel yang bernama Olivia. Kemudian si Rose pun rada memuji si Olivia yang mengatakan, "Kamu cantik seperti ibuku dan sama persis menyukai warna merah." Setelah mengucapkan itu, kemudian Rose pun meninggalkan si Olivia. Dan si perampok sedang menunggu sebuah aba-aba entah dari siapa. Kemudian kita akan difokuskan lagi dengan si Rose yang sedang menelpon seseorang. Si Rose pun memberitahukan bahwa si Daniel dan si Olivia masih berada di pesta. Dan Rose pun berkata, "Lakukanlah bagianmu dan aku akan lakukan bagianku. Ingat matikan sistem keamanan sebelum mematikan listrik." Dan kemudian terlihat si perampok langsung otw-kan ke lokasi perampokan. Di sisi lain terlihat Olivia yang sedang ngontek babysitternya. Kemudian tidak lama datanglah si Daniel yang bertanya, "Sedang apa?" Kemudian si Olivia menjawab, "Aku hanya memastikan anakku sudah tidur atau belum." Yang ternyata anaknya sudah tertidur di sofa katanya. Dengar itu Olivia dan Daniel pun menjadi regreg. Kemudian mereka melakukan adegan cipokan tipis-tipis sebelum OTW pulang. Olivia yang sedikit kobam pun mengetahui suaminya yang sudah Matsunaga alias mata enak sungut bau naga. Mereka memutuskan untuk pulang naik Grab car. Di tengah obrolan mereka, si pelayan yang bernama Rose itu ikut nimbrung. Rose mengatakan bahwa ia bersedia mengantarkan Olivia dan Daniel pulang. Hingga akhirnya Daniel dan Olivia pun menerima tawaran dari si Rose tersebut. Kemudian diperlihatkan Sophia memasuki kamar Casey dan memberitahunya bahwa ibunya sekarang lagi OTW pulang. Casey yang mendengar hal itu pun menjadi tenang dan meminta Sophia menemaninya sampai si Casey tertidur. Saat Casey belum tertidur, tiba-tiba lampu mereka pun mati. Dan Sophia pun pergi untuk mengecek saklarnya. Ngejepret kayaknya mah. Saat sudah menuruni tangga, Sophia melihat perampok wanita. Namun tiba-tiba dan perampok itu pun memukuli Sophia hingga tewas. Yang mana kejadian itu dilihat oleh Casey.
Perampok pria pun memberikan perintah kepada perampok wanita untuk mengejar Casey. Casey pun lari ngumpet di kamarnya dan mengunci pintu sambil ketakutan. Si perampok wanita pun mencoba membukakan pintunya menggunakan palu. Namun di sisi lain terlihat perampok pria yang sedang membereskan jasad dari Sophia. Adegan akan berfokus kembali kepada Daniel dan Olivia yang sedang dalam perjalanan OTW pulang. Terlihat si perampok pria sedang mencuci palunya bermaksud untuk menghilangkan bukti. Sedangkan perampok wanita masih tetap mencari Casey yang sedang bersembunyi. Casey yang bersembunyi di balik kaca pun hampir terciduk. Namun pada saat si perampok wanita lengah, Casey pun pindah tempat persembunyian. Akankah Casey terciduk oleh perampok itu? Kita lihat saja kelanjutan filmnya. Di sisi lain, perampok pria sedang mencari lukisan-lukisan yang berharga sangat mahal. Dan langsung saja menggondol lukisan-lukisan tersebut. Casey pun pindah persembunyian ke atas lotek, namun karena si perampok pria memanggil si perampok wanita, akhirnya si perampok wanita pun pergi meninggalkan tempat persembunyian Casey. Kemudian kita akan fokus dulu dengan Olivia dan Daniel yang diantarkan oleh Ross. Di tengah perjalanan, Ross menanyakan tentang pekerjaan mereka, dan mereka pun menjawab mereka adalah broker yang mengumpulkan semua karya seni yang tidak ternilai harganya untuk para penjual dan pembeli. Dan Ross pun menceritakan bahwa dirinya sedikit mengetahui tentang seni karena dia adalah mahasiswa jurusan seni. Namun Daniel sedikit ngeremehin si Ross ini yang gak nyambung jurusan seni tapi pekerjaannya pelayan. Yang gak apa-apa tuh, yang penting mah halal, lanjut ah. Daniel pun menanyakan apa favorit Ross tentang karya seni, dan Ross pun menjawab, kita akan berfokus lagi dengan perampok wanita yang kesulitan menemukan Casey. Hingga akhirnya ia melapor kepada si perampok pria. Dan si perampok pria itu pun mencari Casey di kamarnya, namun masih tidak ketemu. Akhirnya si perampok pria memutuskan si perampok wanita untuk mencari lukisan yang bernama Master Seni. Dan si perampok pria bertugas mencari Casey yang sedang bersembunyi. Casey yang mencoba menjauh dari perampok itu pun akhirnya... Dan si Casey pun malah ngegebros. Sontak itu membuat para perampok mengetahui keberadaan Casey. Namun Casey masih bisa mempertahankan dirinya agar tidak jatuh. Dan si perampok pun mencari kemana jalan yang dilalui oleh si Casey. Di sisi lain terlihat Daniel dan Olivia yang sudah menyampai di rumahnya. Namun karena listriknya mati dan sistem keamanannya juga mati, membuat Daniel dan Olivia masuk ke rumah menaiki gerbang. Kayak bangsat gitu. Kemudian terlihat Ross yang sedang menelpon seseorang. Ross yang sudah mengantarkan Daniel dan Olivia langsung merubah penampilannya seperti perampok yang ada di rumah Casey. Di sisi lain, si perampok wanita pun mencoba untuk merayu si Casey agar menurutinya. Dan mereka pun membuat kesepakatan, jika si perampok wanita ini membuka topengnya, maka si Casey akan mendekatinya. Hingga akhirnya perampok wanita itu pun membuka topengnya. Dan Olivia pun memasuki dapur untuk mengambil minuman. Namun saat sedang mengambil minuman, tiba-tiba dan terlihat Olivia sedang terikat di kamar mandi. Adegan fokus kembali kepada Casey. Casey yang mulai mendekati si perampok wanita. Casey memilih menggebroskan diri menuju Daniel yang memasuki rumah. Ia malah terpeleset di dapur karena lantainya basah bekas Olivia. Saat Daniel sedang membuka pintu, tiba-tiba dan si perampok menusuk bagian paha dari si Daniel. Si perampok pun menyuruh si Daniel untuk memberitahu barang yang ia inginkan, dan si Daniel pun memberitahunya menuju Casey yang sedang mengambil senjata. Dan Casey pun menemukan sebuah pistol yang ada di dalam koper. Ia pun langsung bergegas mengisikan pelurunya. Lalu Casey menodongkan pistolnya terhadap si perampok pria yang sedang mencuri sebuah lukisan. Namun dengan kecerdasan si perampok pria, dia berhasil lolos dari pandangan si Casey. Namun tiba-tiba datanglah si perampok wanita yang mendekati Casey yang sedang panik. Hingga akhirnya tidak lama datanglah si perampok pria dari belakang dan menembaki Casey di arah perutnya. Lalu si perampok pria membukakan topengnya, yang ternyata itu adalah si Daniel yang tanpa berewok tipisnya. Saat sudah melihat jasad si perampok wanita, si Daniel pun meninggalkan si Casey.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa perampokan yang terjadi di rumah si Casey adalah sebuah adegan flashback. Kembali lagi kepada si Daniel yang sedang berada di sebuah ruangan bersama perampok itu. Si perampok mencari barang yang ia inginkan, pun memberitahunya bahwa barang tersebut berada di atas laci. Saat sedang mencari barangnya, si perampok pun melihat foto Daniel bersama keluarganya. Dan tidak lama si perampok itu pun membuka topengnya. Yang ternyata itu adalah Rose, si pelayan tadi yang tadi mengantarnya. Rose adalah Casey Rose. Casey berubah menjadi seorang psikopat yang membalaskan dendamnya terhadap si Daniel yang sudah merampoknya saat dia kecil. Si Daniel mencuri semua karya seni yang berada di rumahnya dan membunuh kedua orang tuanya. Si Casey pun membalikan semua apa yang telah dilakukan oleh si Daniel terhadap keluarganya dulu. Sebelum Casey mengantarkan pulang si Daniel dan istrinya, Casey bekerja sama dengan Une, kakaknya dari Sophia yang merupakan korban dari perampokan si Daniel dulu. Si Une ini berhasil menjadi babysitter anaknya si Daniel. Yang itu merupakan salah satu rencana si Casey untuk membalaskan dendamnya, hingga akhirnya sampai bisa di masa sekarang. Dan terlihat Casey kecil yang membukakan pintu rumah setelah kejadian perampokan si Daniel. Dan film pun tamat. Wow, ending yang sangat-sangat membuat kita harus membedakan dari masa ke masa. Di awal film pasti kalian berpikiran bahwa si Daniel dan si Olivia merupakan orang tuanya dari si Casey. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berbuat baiklah kepada semua orang. Karena sejatinya apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Jika kalian punya opini lain silahkan tulis di kolom komen ya. Buat kalian yang menonton sampai akhir video ini berarti kalian menyukai video ini. Yuk atuh bantu channel ini dengan cara like dan share videonya. Yang terpenting jangan lupa di surback. Buat kalian yang udah surback, yuk nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video dengan ketegangan yang wow lainnya. Temukan lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye bye.